Halo semuanya, perkenalkan kami Versalski dari Trisakti School of Management. Hari ini kami akan memaparkan terkait analisa kami terhadap PT Itama Ranoraya Tbk. PT Itama Ranoraya Tbk merupakan perusahaan yang bergerak di bidang kesehatan dengan segmen operasionalnya yaitu distribusi. Perusahaan ini berdiri sejak awal tahun 2000 dan listing di BI pada tanggal 15 Oktober 2019 dengan kode sahamnya yaitu IRA. Selain itu, IRA merupakan salah satu perusahaan dengan kinerja yang baik tengah ketidakpastian yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. Terkait revenue breakdown dan shareholders itu dapat kalian lihat datanya sesuai pada layar Anda. Selain itu, terkait strategi, IRA menerapkan beberapa strategi. Seperti yang pertama, IRA selalu berusaha meningkatkan kualitas dan kinerja perusahaan. Yang kedua, IRA selalu berupaya memanfaatkan perkembangan teknologi. Yang ketiga, IRA bekerjasama dengan instansi pemerintah seperti BPJS, PMI, dan sebagainya. Dan yang terakhir, IRA selalu berupaya dalam memperluas pangsa pasarnya. Untuk analisa makroekonomi, kami melihat bahwa segi makroekonomi baik domestik maupun global memiliki potensi untuk diinvestasikan. Mengapa begitu? Ekonomi global maupun domestik diproyeksikan akan naik 6% menurut IMF dan 3,8% menurut Bank Indonesia. Kami juga melihat bahwa meskipun adanya imbas PPKM Jawa Bali, pemulihan pertumbuhan ekonomi masih akan terus berlanjut, meskipun angka proyeksi pertumbuhannya tidak terlalu besar. Lalu, adanya potensi pemulihan ekonomi domestik ke depan akan diperkuat dengan indikator yang bisa lihat pada screen berikut. Seperti adanya penguatan nilai tukar rupiah, suku bunga acuan semakin menurun, yang sekarang ada pada tingkat 3,5%, serta proyeksi inflasi yang akan meningkat. Akan tetapi, kami juga melihat bahwa proyeksi peningkatan inflasi bukanlah hal yang perlu dikhawatirkan pada industri medis karena di pasar pada saat ini harga obat dan alat medis masih terpantau stabil dengan adanya kebijakan penetapan harga tertinggi serta larangan kenaikan harga. Tak kalah penting juga, proyeksi peningkatan semua indikator-indikator ini haruslah selaras dengan progres vaksinasi di Indonesia yang sekarang sudah mencapai lebih dari 14,9 juta jiwa demi terciptanya herd immunity sehingga dapat mendongkrak kembali minat konsumsi masyarakat serta perekonomian Indonesia yang berkelanjutan. Dan untuk analisa industri, IRA sebagai sektor kesehatan memiliki peluang yang baik untuk kedepannya. Hal ini didukung oleh APBN anggaran kesehatan yang selalu meningkat setiap tahunnya dengan ada atau tidaknya pandemi. Ditambah lagi adanya peluang pasar kesehatan yang semakin terbuka karena kesediaan dan produksi alat kesehatan yang memadai di dalam negeri, sehingga Indonesia dapat secara mandiri menggunakan produk alat kesehatannya sendiri dan berpotensi bisa bersaing dengan produk luar negeri. Dengan begitu, kami melihat bahwa sektor kesehatan ini memiliki peluang yang baik di masa depan karena adanya kesinambungan akses alat kesehatan dan program pelayanan saat ini yang sudah cukup baik. Selanjutnya, kami juga melakukan analisa portfolio stock process dan memberikan angka 6 untuk bargaining power supplier, angka 3 untuk bargaining power customer, angka 4 untuk competitive category, angka 4 untuk term substitution, dan angka 3 untuk term trend. Dikarenakan secara umum, industri kesehatan saat ini sedang mengalami pertumbuhan disebabkan ada tingginya demand terhadap kesehatan, obat-obatan juga test pack dikarenakan adanya pandemi COVID-19. Tingginya demand ini menyebabkan konsumen memiliki daya tawar yang rendah, supplier memiliki daya tawar yang tinggi, rendahnya kompetisi dan juga ancaman substitusi, di mana untuk ternyata dapat dikatakan cukup rendah dikarenakan besarnya modal dan juga banyak kerjasama yang diperlukan untuk memasuki industri tersebut. Kekuatan yang paling menonjol pada IRA yaitu IRA bisa menjadi distributor tunggal untuk produk alat kesehatan ternama serta produk-produk yang didistribusikan IRA berbasis teknologi dan inovasi, di mana ini akan sangat baik karena alat kesehatan berteknologi tinggi sudah dikatakan menjadi kebutuhan utama baik domestik maupun global. Dan untuk kelemahannya, IRA sampai saat ini belum menjalani asesmen manajemen risiko serta ketersediaan gudang yang belum memadai. Kami juga melihat peluang besar bagi IRA saat ini karena pandemi yang diperkirakan belum usai akan menjadi poin penting untuk IRA dalam menjual produk. Serta untuk jangka panjangnya, kebutuhan alat kesehatan berteknologi tinggi sangat dibutuhkan baik domestik maupun global. Dan untuk ancamannya, saat ini produk alat kesehatan dalam negeri cenderung masih impor, serta adanya substitusi distributor alat kesehatan yang kemungkinan akan dialami oleh IRA. Selanjutnya kita akan melihat dari keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh perusahaan ini. Pertama, IRA memiliki pelanggan besar seperti institusi pemerintah yaitu seperti PMI, BPJS, dan sebagainya. Selanjutnya, IRA memiliki adanya perluasan bisnis, jaringan distribusi, dan inovasi secara berkala. Yang ketiga, IRA dilihat dari posisi persaingan yang kuat berdasarkan market analisis. Hal ini menunjukkan bahwa IRA memiliki kinerja yang positif dibandingkan perusahaan-perusahaan lainnya di industri kesehatan. Yang keempat, IRA dipimpin oleh direktur dan komisaris yang pengalaman dan ahli di bidangnya. Yang
Yang kelima, IRA merupakan distributor utama dari jarum suntik Wanjek. Dan yang terakhir tapi tak kalah penting yaitu IRA bekerja sama dengan beberapa perusahaan market leader. Sehingga hal ini akan menambah daya saing IRA dalam bersaing di industri kesehatan. Juga kami juga melakukan analisa finansial dan berikut merupakan beberapa poin penting dari hasil analisa finansial kami, yaitu yang pertama, bahwa IRA memiliki tingkat likuiditas yang cukup stabil dengan rasio CRGR yang stabil pada level yang sama pada tahun 2019 dan 2020, diikuti dengan cash ratio yang tahun ke setiap tahunnya. Selain itu, IRA juga memiliki rasio solvabilitas yang stabil dan rendah, yaitu DER dan juga debt ratio yang berada di bawah level 2, dan juga memiliki level yang dibilang cukup stabil atau sama pada tahun 2019 dan 2020. Yang berarti bahwa IRA sangat baik dalam memanage utang-utangnya dalam melakukan pembiayaan operasionalnya. Selain itu, jika kita melihat rasio GPM OPM dan juga NPM IRA, dapat terlihat bahwa rasio profitabilitas IRA dapat dikatakan cukup stabil, yaitu juga didukung oleh total revenue dan net profit IRA yang meningkat setiap tahunnya. Yang berarti bahwa IRA merupakan perusahaan yang dapat menjaga tingkat profitabilitasnya, bahkan dalam kondisi tidak terduga seperti pandemi COVID-19 sekarang. IRA juga dapat dikatakan sebagai perusahaan yang efisien dengan rasio inventory turnover yang selalu meningkat setiap tahunnya, dan juga rasio total turnover yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan kompetitornya. Selain itu, kami juga melaksanakan dua analisa tambahan, yaitu score analysis dan fit analysis, di mana untuk score analysis menunjukkan hasil positif yang berarti bahwa IRA memiliki kemungkinan kecil untuk bangkrut dan juga tidak memanipulasi laporan keuangannya. Di mana untuk fit analysis juga dapat dilihat bahwa IRA memiliki posisi yang kuat dalam industri, yaitu dengan profitabilitas yang secara umum lebih tinggi jika dibandingkan dengan pesaingnya, dan juga tingkat solvabilitas dan likuiditas yang kurang lebih setara dengan pesaingnya. Selanjutnya, untuk mendapatkan nilai wajar dari saham IRA, kami melakukan valuasi yaitu dengan metode discounted cash flow dengan free cash flow to firm, diikuti dengan skenario analysis dan sensitivity analysis, yaitu dengan menggunakan asumsi sebagai berikut. Yang pertama, bahwa risk-free rate sebesar 6,5%, yaitu kami dapatkan dari yield obligasi pemerintah selama 10 tahun, market return sebesar 11% dari return IHSG selama 5 tahun terakhir, dan yang terakhir terminal growth rate sebesar 3% dari rata-rata inflasi selama 5 tahun terakhir. Berdasarkan valuasi dan juga skenario analysis yang telah kami lakukan, kami menemukan bahwa IRA memiliki potensial upside sebesar 66% untuk base case, 36% untuk normal case, 11% untuk worst case, dan juga didukung oleh sensitivity analysis yang menunjukkan mayoritas baik untuk seluruh kasus. Selanjutnya, kita akan melihat berbagai risiko yang dimiliki IRA, seperti risiko stok wardrobe yang kadaluarsa, risiko pelayanan distribusi, risiko perubahan teknologi, dan sebagainya. Namun, IRA selalu dapat menanggulangi setiap risiko tersebut, seperti memiliki sistem investasi seperti buy first out, memiliki rasio likuiditas positif yang cukup besar, berupaya menyediakan fasilitas sesuai standar, dan mematuhi setiap peraturan, baik domestik maupun internasional. Melalui tata kelolanya, IRA masih dikatakan masih cukup baik karena IRA berpegang teguh pada prinsip Good Corporate Governance. Penerapan prinsip Good Corporate Governance bisa Anda lihat pada slide berikut. Selain itu, tindak tanggung jawab IRA ditunjukkan dengan keterlibatan IRA dalam menyalurkan alat kesehatan kepada pemerintah dan instansi rumah sakit untuk mendukung kinerja para tenaga kesehatan dalam penanganan pandemi COVID-19. Dan yang terakhir, kami melihat IRA sudah cukup baik mengendalikan program internal perusahaannya melalui sumber daya manusia yang selalu ditingkatkan, dan juga ditambah lagi, IRA sangat mendukung kesejahteraannya para pekerjanya. Berdasarkan analisa yang telah kami lakukan, kami menemukan beberapa poin utama, yaitu yang pertama, adanya pemulihan ekonomi baik dalam skala global maupun domestik, industri kesehatan yang terus berkembang, posisi IRA yang kuat dalam industrinya, kinerja keuangan IRA yang positif, dan valuasi IRA yang menunjukkan kondisi undervalued. Berdasarkan foto tersebut, kami memberikan rekomendasi buy untuk saham IRA. Sekian paparan yang dapat saya berikan atas analisa kami Syarsielski, terima kasih.